Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan alur cerita sebuah film yang dibintangi oleh mendiang aktor Chadwick Boseman, sang pemeran Black Panther. Film berlatar kepolisian NYPD ini berjudul 21 Bridges. Dan sebelum lanjut ke alur ceritanya, seperti biasanya silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe buat yang berkenan mendukung channel ini berkembang lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dibuka dengan adegan sebuah pemakaman seorang anggota polisi berprestasi, Officer Reginald Dean Davis, yang gugur saat bertugas menangkap para pengedar narkoba. Reginald meninggalkan seorang anak lelaki berusia 13 tahun bernama Andre yang sangat sedih kehilangan ayahnya. 19 tahun kemudian, Andre telah tumbuh dewasa dan menjadi seorang polisi yang handal dan disegani karena prestasinya dalam menangkap para penjahat. Meski kini dia harus menjalani sidang kedisiplinan karena dia tak segan menghabisi nyawa para penjahat dan juga para pengedar narkoba. Sepulang dari sidang kedisiplinan, Andre pun pulang ke rumahnya dan menemani ibunya yang telah sangat tua dan mulai pikun. Namun meski ibunya telah pikun, dia selalu mengingatkan Andre untuk menjadi seorang polisi yang jujur. Pada malam yang sama, di tempat lain, dua orang pemuda, Michael Trujillo dan juga Raymond Jackson, sedang bersiap untuk merampok sebuah paket kokain di sebuah toko wine. Setelah melumpuhkan penjaga yang ada di sana, mereka pun menemukan tempat persembunyian kokain tersebut. Mereka pun sangat terkejut saat mengetahui jumlah kokain itu ada sekitar 300 kg. Padahal informasi yang mereka dapat, barang itu hanya berkisar 30 kg saja. Michael pun ingin membatalkan perampokan itu karena merasa ada yang tak beres. Namun Ray tak menyetujuinya dan tetap membawa barang itu sebanyak yang mereka mampu. Saat mereka akan keluar dari tempat itu, mereka melihat sekelompok polisi berada di pintu depan. Mereka pun segera bersembunyi. Meski pada akhirnya, adu tembak pun tak bisa dielakkan. Adu tembak itu menewaskan 8 polisi yang ada di sana. Sementara Michael dan Ray bisa kabur dari tempat itu. Sementara itu, Andre yang mendapat laporan tentang kejadian itu segera datang ke TKP yang telah penuh dengan para polisi. Andre pun bertemu dengan Kapten McKenna, pemimpin kepolisian Distrik 85, yang anak buahnya menjadi korban di sana. Kapten McKenna menginginkan Andre bekerja sama dengan detektif Frankie Burns dari Departemen Narkotik. Awalnya Andre menolaknya, meskipun akhirnya dia mau tak mau harus menerima keputusan itu. Sementara itu Michael dan Ray menemui Toriano Bus dan membuat kesepakatan baru karena misinformasi jumlah kokain yang mereka dapat. Lalu Michael segera mengambil ponselnya dan juga Ray, lalu kemudian membakarnya bersama mobil yang tadi mereka gunakan. Setelah itu, Bus pun membawa mereka ke hadapan Hawk Tyler, sang bos besar yang menginstruksikan perampokan itu. Setelah sepakat untuk mendapatkan bayaran $1 juta, mereka pun diminta untuk pergi menemui Adi untuk membantu mengurus uang itu dan memberi mereka identitas baru. Pada saat yang sama, kepolisian mulai mendapat petunjuk dari kamera CCTV lampu lalu lintas dan mengidentifikasi kedua pelaku perampokan. Tak lama kemudian FBI datang dan berkata bahwa mereka akan mengambil alih kasus. Andre pun menolaknya dan dia pun memaparkan analisis TKP-nya hingga berkesimpulan bahwa pelaku kemungkinan berjumlah 2 orang dan akan lari ke Manhattan. Hingga akhirnya, dia meminta izin untuk menutup Pulau Manhattan dengan cara memblokir ke-21 jembatan
yang menghubungkan Manhattan dengan negara bagian lain. Dan mereka juga harus mengawasi terowongan-terowongan yang ada di sana. FBI pun akhirnya mengizinkan dengan memberi syarat jika Andre harus menangkap kedua pelaku itu sebelum jam 5 pagi. Setelah itu, dengan melacak pemilik mobil yang digunakan oleh pelaku, Andre dan timnya merangsek ke rumah seorang wanita yang terdaftar sebagai pemilik mobil. Namun wanita itu berkata mobil itu memang terdaftar atas namanya, namun dimiliki oleh mantan pacarnya, Buzz. Setelah mendengar jika terjadi perampokan yang menewaskan 8 orang polisi dan melihat foto pelaku, wanita itu yakin bukan Buzz yang melakukannya. Darinya diperoleh informasi jika kemungkinan orang yang mengendarai mobil itu adalah Ray dan Michael. Polisi pun langsung melakukan background check atas kedua orang itu. Diketahui jika Ray pernah menjadi tentara bersama Arvel, kakak Michael. Michael pun pernah bergabung dengan militer, namun diberhentikan dengan tidak hormat karena menyerang atasannya. Di tempat lain, Michael dan Ray menemui Adi, dan mereka pun langsung diberikan identitas baru dan uang mereka akan dimasukkan ke bank secara legal. Namun ketika Adi sedang mengurus hal itu dan memberitahu rute pelarian mereka, tiba-tiba pintu rumahnya digedor dari luar. Sekelompok polisi datang dan langsung menembak mata Adi tanpa sebuah peringatan. Baku tembak pun tak terhindarkan. Adi yang kesakitan menyuruh Michael untuk mengambil flash disk dan memberitahu passwordnya, Cool Hand. Dia juga bergumam tentang Distrik 85. Setelah itu Michael dan Ray pun melarikan diri dari sana dan berpencar untuk menghindari polisi. Di tempat lain, Buzz yang sedang berada di dalam klub tiba-tiba ditembak oleh polisi hingga tewas. Andre pun segera datang ke sana dan merasa sangat marah mengetahui tewasnya Buzz. Namun polisi yang berada di sana beralasan jika Buzz mengancam mereka dengan senjata. Andre merasa ada sesuatu yang janggal karena pacar Buzz menyangkal hal itu. Dan pistol Buzz yang katanya digunakan untuk menodong polisi itu juga terdengar janggal. Saat Andre mendengar berita tentang penggerebekan di tempat Adi, dia dan detektif Barnes segera datang ke sana. Lalu Ray yang telah lemah pun akhirnya tewas di tangan Andre. Sementara itu, Michael berhasil menyandra Barnes. Michael berkata jika dia merasa semua hal ini sangat tak masuk akal. Karena penjaga toko itu tahu jika polisi akan segera datang, seolah mereka telah memiliki kesepakatan untuk bertemu. Dan dia tahu bahwa para polisi itu juga terlibat dalam hal ini. Michael juga mengatakan jika dia mendapat flash disk dari si pencuci uang, Adi, meski ia masih belum tahu apa isi flash disk itu. Andre yang mendengar hal itu berusaha untuk menenangkan Michael dan mengajaknya berbicara. Namun Michael tak mempercayai Andre dan dia pun berhasil melarikan diri. Kemudian Michael pergi dan memeriksa isi flash disk itu. Dia pun mengecek folder 85 sesuai petunjuk Adi. Ternyata file itu berisi nomor lencana anggota kepolisian Distrik 85 dan ternyata selama ini para polisi itu juga terlibat dalam penyelundupan narkoba dan mencuci uang mereka di tempat Adi. Setelah berganti pakaian, Michael berusaha melarikan diri lagi. Namun polisi pun mulai mengejarnya. Hingga dia pun masuk ke sebuah kereta api bawah tanah dan Andre mengikutinya. Saat mereka telah berhadapan-hadapan, Andre membujuk Michael untuk menyerahkan diri. Akhirnya Michael menyerahkan pistolnya dan bersiap untuk berbicara dengan Andre. Namun tiba-tiba detektif Barnes menembaknya tepat di dada Michael.
Andre sangat kesal melihat detektif Burns yang menembak Michael yang telah setuju untuk menyerahkan diri. Namun Burns beralasan jika dia mengira Michael mengancam Andre. Padahal jelas-jelas pistol Michael telah diserahkan pada Andre. Lalu Andre pun mendekati Michael. Dan sebelum kematiannya, Michael memberikan flash disk yang dipegangnya dan memberitahu password flash disk itu, Cool Hand. Andre pun semakin yakin jika ada hal yang tak beres di sini. Maka setelah itu dia pun berpura-pura jika baterai ponselnya habis dan dia meminjam ponsel dari Burns. Lalu dia pun memeriksa histori panggilan Burns yang ternyata salah satunya berasal dari Kelly, salah satu polisi yang menembak mati Buzz. Pada pagi harinya, Andre mendatangi rumah Kapten McKenna dan tanpa basa-basi mengatakan apa yang kini ia ketahui dari isi flash disk yang diberikan oleh Michael. Lalu McKenna pun beralasan jika para petugas polisi memiliki gaji yang sangat kecil, sementara mereka harus bertaruh nyawa menjaga warga kota. Hal itulah yang mendorong mereka terlibat dalam penyelundupan obat-obatan. Dia pun mengancam Andre untuk tetap berpura-pura tak mengetahui kejadian itu atau hidupnya akan diawasi dan dalam bahaya selamanya. Karena dalam hal ini Andre sendirian melawan satu departemen kepolisian. Andre pun berkata jika dia tak akan mengotori rencananya dengan pekerjaan kotor seperti itu. Or you could just look the other way. I'd rather look the devil in the eye. Tiba-tiba Kelly dan para anak buah McKenna datang dan berusaha melumpuhkan Andre. Don't do it. Andre pun menghabisi mereka semua termasuk McKenna yang menolak untuk menyerahkan diri. Setelah itu Burns datang dan menodongkan senjatanya pada Andre. Namun dia pun akhirnya menyerahkan diri setelah Andre berkata bahwa ia telah menyebarkan informasi dari flash disk itu di internet dan nama-nama para polisi korup pun telah tersebar. Dan Burns pun pasti tak ingin jika putrinya tumbuh tanpa sosok seorang ibu jika Burns membunuh Andre. Setelah itu Burns pun ditangkap dan diserahkan pada polisi. Dan film ditutup saat Andre mengendarai mobilnya menyeberangi jembatan Manhattan. Dan film pun selesai. Sebuah film yang menarik dengan tema yang cukup umum, namun dikemas dengan cara yang apik. Penonton tak disuguhkan dengan plot twist yang rumit, namun tetap bisa menikmati alur cerita dengan baik. Apalagi film ini didukung dengan akting Chadwick Boseman yang sangat mumpuni. Overall, film ini sangat layak untuk kalian tonton. Oke, sampai di sini video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you and I see you. Bye!